Bojoku loro ngene iki, Mbah. Dokter rak ngerti penyakite opo. Ngunduh wohing pakerti. Anira, Anissa, Anira, Anissa. Aku ora bakal nyingkreh sadurunge wong iki mati. Kamera roll. Audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Masih bersama saya, Umam, host yang akan membawakan cerita mistis. Kali ini cerita berasal dari sahabat kita, Mas Wahyu, yang ada di Jawa Timur. Beliau mengirimkan ceritanya melalui nomor WhatsApp Wingit Misteri. Sebuah cerita yang memilukan, menambah kisah kelam akibat persekutuan dengan setan. Percaya atau tidak, menurut si pengirim cerita, dia meyakini bahwa kisah ini nyata dan ingin saya menceritakannya untuk menjadi pelajaran bagi kita semua yang mendengarkannya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, tentu saja nama dan tempat kejadian kita samarkan. Di sini terdapat sepasang suami istri yang kita sebut saja namanya Hendra dan istrinya Gita. Mas Hendra membawa Gita ke tempat orang pintar karena Mbak Gita ini dia terkena penyakit yang aneh. Wes 11 dino bojoku loro ngene iki, Mbah. Dokter rak ngerti penyakite opo. Aneh tah? Sudah 11 hari, Mbah. Istri saya begini. Dokter pun tidak mengetahui apa penyakitnya. Aneh kan? Hendra meratapi kondisi kita. Sang istri yang tengah berbaring di atas ranjang dengan kondisi yang tidak lazim. Bercak luka bakar yang tidak kunjung mengering hingga melebar dan meluas ke seluruh permukaan kulit. Badannya membiru dan tercium aroma bau busuk yang hangat sangat menyengat. Tolong kita, Mbah. Mas Hendra memelas kepada sosok yang dipanggilnya Mbah Muji, orang pintar dari pelosok timur Jawa. Ditaleni Banasbati, yang artinya diikat Banasbati. Mbah Muji menerangkan bahwa kita terjerat ilmu hitam Rogo Geni. Ilmu hitam yang menggunakan makhluk astral berupa Banasbati. Banasbati adalah julukan setan atau jin yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Berbentuk menyerupai api terbang yang seringkali menakuti manusia. Korban ilmu hitam santet Rogo Geni sangatlah berbahaya. Dia bisa mencelakai siapapun yang menghalangi tujuannya karena tubuhnya dikendalikan atau dirasuki oleh jin. Kira-kira seperti itulah penuturan dari pengirim kepada saya. Dan menurut Mbah Muji, kita harus diselamatkan sebelum hari ke-40 karena dia bisa mati. Terjawab sudah, mengapa semenjak kita sakit, hampir setiap malam Hendra bermimpi melihat kepala terbang seperti bola api, kemudian satu bola api itu membesar dan meledak berubah menjadi bola-bola api kecil lainnya. Hendra di sini gemetar dan ketakutan. Dia lalu berzikir, memohon agar dia dijauhkan dari mara bahaya yang lebih buruk lagi. Awakmu kudu hati-hati. Rogo iki wis dudu bojomu. Kamu harus lebih berhati-hati. Di raga ini bukan lagi istrimu yang kamu kenal dulu. Begitulah penuturan Mbah Muji kepada Hendra, sambil matanya tertuju pada luka lebam dan bekas cakaran di tubuh Hendra. Ritual ngresiki mung iso dilakoni ning dina lahire kita. Sementara iki taleni kuat-kuat bojomu. Ojo sampai ucul. Campur banyu iki karo kembang 7 rupa. Olesno ning kulite kita sing loro. Sing sabar yo, Nak. Ritual pembersihan hanya bisa dilakukan tepat di weton lahirnya kita. Sementara itu, ikatlah kuat-kuat istrimu. Jangan sampai dia lepas.
Lalu oleskan air ini yang dicampur dengan kembang 7 rupa dan basuh ke luka-luka yang ada di tubuh kita. Yang sabar ya nak. Mbak Muji lalu memberikan secari kertas bertuliskan daftar apa saja yang harus dilakukan oleh Hendra untuk disiapkan pada saat ritual pembersihan. Di antaranya ada keranda mayat, kain kafan, sesaji lengkap, dan bumbu kuning. Sudah habis akal Hendra. Segala daya dan upaya dia lakukan untuk kesembuhan sang istri. Setelah akan beranjak pulang dari kediaman Mbah Muji, dia baru menyadari bahwa sedari tadi 2 putri kembarnya ikut memperhatikan dari celah pintu. Ibu mau meninggal, Pak. Ucapan lugu dari salah satu putrinya yang memecah tangis Hendra. Lalu dia datang memeluk kedua putrinya itu sambil berkata, "Ibu pasti sembuh, nak." Setelah pulang ke rumah dan memastikan anak-anaknya tertidur, Hendra kembali lagi ke kamar. Dia tidur sambil memeluk istrinya yang terbujur kaku bak mayat hidup, tanpa memperdulikan aroma busuk yang menyerbak keluar dari tubuh istrinya. Di tengah malam, suara berisik ayam dari kandang belakang rumah Hendra sontak membangunkan dia dari tidurnya. Dia terbangun dan mendapati Gita sudah tidak lagi tidur di sampingnya. Buru-buru dia kemudian beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan cepat menuju sumber suara dari kandang belakang rumah. Hendra pun terkejut saat dia melihat Gita di situ sedang merangkak di atas tanah dekat kandang ayam miliknya. Hendra kemudian berjalan pelan menyusuri kandang ayam yang terlihat pintu-pintunya sudah terbuka dan ayam bertebaran kemana-mana serta menjauh dari kandang. Yang tersisa adalah bulu-bulu ayam dan bercak darah di situ. Semakin dekat, pandangan Hendra semakin jelas. Ada ceceran darah dari salah satu pintu kandang ayam. Ceceran darah itu terus keluar sampai ke tanah dan menuju ke tempat dekat Gita sedang merangkak. "Astagfirullah Gita!" Spontan Hendra berteriak karena pada saat itu dia melihat Gita sedang merangkak dan menjilati darah ayam yang berceceran tersebut. Dia melihat bangkai ayam yang sudah mati tercabik-cabik di atas tanah. Tubuh Gita kaku tidak seperti biasanya. Dia menoleh ke arah Hendra, bola matanya melotot seperti hendak keluar, mulutnya dipenuhi oleh darah ayam dan air liur yang menetes. Bisa kalian bayangkan bagaimana menjadi Hendra pada waktu itu. Gita merangkak, memutar, berguling-guling, dan gerakannya waktu itu seperti binatang. Namun tak lama kemudian raut wajah Gita berubah menjadi sendu. "Mas, tolong mas, panas. Mas, tolong, panas." Suara yang amat sangat dirindukan oleh Hendra. Lama dia tidak mendengar suara asli Gita yang kemudian meluluhkan rasa takut Hendra. Lalu Hendra mendekat dan memeluk tubuh istrinya tanpa memperdulikan kondisi istrinya pada waktu itu. Namun tak lama kemudian terdengar suara bisikan dari mulut Gita, "Ngunduh wahing pakerti, memetik buah perbuatan sendiri." Suara berat dan serak berbisik di telinga Hendra. Dan yang mengejutkan lagi adalah tiba-tiba Gita menggigit bahu Hendra sehingga Hendra terjatuh untuk menghindari Gita yang kembali menjadi seperti binatang. Gita tertawa sekikikan. Kedua matanya berubah menjadi putih seperti mata yang terbalik. Secepat kilat dia melompat dan menerkam si Hendra, lalu mencekiknya sambil berkata, "Melu aku ning neraka, melu aku ning neraka. Meluk aku ning neraka, ikut aku ke neraka.
Kata-kata itu terulang-ulang dari mulut Gita sambil mencekik si Hendra. Bersamaan dengan suara azan subuh yang berkumandang, perlahan-lahan cekikan dari tangan Gita mulai melonggar dan tubuhnya melemas di atas tubuh Hendra. Bergegas, Hendra lalu menggotong tubuh istrinya itu dan membawanya kembali ke ranjang. Kini dia tahu kenapa Mbah Muji pada waktu itu menyuruhnya untuk mengikat erat-erat si Gita di atas ranjang. Akhirnya dengan rasa iba dan tak tega, dengan berat hati, Hendra mengikat pergelangan tangan dan kaki si Gita di atas ranjang. Tali diikatkan di pergelangan kaki dan tangan, lalu dikaitkan dengan ujung-ujung dipan. Tak pernah terbayangkan di kepala Hendra sebelumnya, dia melihat Gita dalam dua sosok yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Satu sosok istrinya dan yang satu lagi sosok yang amat sangat mengerikan yang ingin dia bunuh saat itu juga demi menyelamatkan dirinya. Ketika adzan selesai berkumandang, Hendra kemudian pergi untuk mencari perlengkapan ritual yang disebutkan oleh Mbah Muji. Karena keesokan harinya adalah wakton lahir Gita. Hendra di sini sengaja pergi pagi-pagi buta sebelum anak-anaknya terbangun. Pagi itu Hendra pergi dengan perasaan yang khawatir. Dia meninggalkan kedua putrinya bersama dengan Gita di rumah, walaupun dia sudah mengikat tangan dan kaki Gita serta menutup dan mengunci rapat pintu kamarnya. Sepanjang perjalanan, Hendra merenung atas kesalahan apa yang sekiranya dia perbuat kepada orang lain hingga membuat istrinya mengalami hal yang mengerikan seperti ini. Hendra meyakini bahwa orang yang menyantet Gita adalah orang yang berkaitan dengan dirinya. Karena Hendra meyakini sejauh yang Hendra kenal, istrinya adalah orang yang jarang sekali berbaur dengan orang lain. Selama ini dia menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak di rumah. Semenjak Gita sakit, Hendra tidak lagi memperdulikan bisnisnya. Dia mempercayakan usahanya kepada karyawannya yang dia percaya. Hendra adalah seorang pengusaha mebel yang merintis usahanya dari nol. Meskipun begitu, bisnis mebel Hendra terbilang berkembang dengan sangat pesat. Hingga kini dia memiliki beberapa cabang toko yang tersebar di kabupaten tempatnya dia berasal, bahkan sampai ke luar kota. Ada yang aneh ketika Hendra membeli sesajen di toko rampel yang berada di dekat rumahnya. Untuk kakak-kakakku yang belum tahu toko rampe itu apa, toko rampe itu adalah sebuah kios yang menyediakan kebutuhan untuk ritual maupun sesajen. Toko rampe biasanya juga menyediakan kain kafan dan keperluan untuk prosesi pemakaman orang yang sudah meninggal. Oke, lanjut. Pemilik toko itu menanyakan si Gita. Dia seolah-olah sudah mengenal lama Gita dan bersikap seperti Gita adalah teman lamanya. Pak Hendra, ibu tan pundi pak? Biasane ibu sing tan mriki. Pak Hendra, ibunya kemana pak? Biasanya ibunya yang datang ke sini. Bu, ibu tan griya, awake gerah mboten kepenak. Iya bu, ibu lagi di rumah, badannya lagi sakit, tidak enak. Hendra menjawab dengan gugup yang sepertinya pemilik toko rampe ini sudah kenal dengan Gita sebelumnya. Namun hal itu lantas tidak dibawa pusing oleh Hendra. Hendra berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa, karena memang saat istrinya akan ke pasar dia pasti melewati kios ini, yang dipikir mereka berdua sering saling menyapa. Setelah memastikan semua perlengkapan ritual yang akan dibelinya lengkap, kemudian Hendra bergegas pulang untuk segera kembali ke rumah.
Setibanya di rumah, dia kemudian mengurusi kedua anaknya dan kemudian membasuh tubuh kita yang masih tak sadarkan diri dengan air yang diberikan oleh Mbah Muji yang dicampur dengan kembang 7 rupa yang dibelinya di toko Rampe tadi. Dia mencampur bahan-bahan tersebut menggunakan wadah baskom, lalu dia mengoles-ngoleskan air itu di tubuh istrinya. Dia melihat luka-luka bakar pada tubuh kita semakin banyak dan semakin melebar. Dia juga melihat gelembung-gelembung yang berisi nanah yang ada di lengan Gita. Singkat cerita, hari sudah mulai gelap. Sepanjang hari ini, Hendra tidak merasakan kejadian aneh pada Gita seperti hari-hari sebelumnya. Yang mana dia terkadang meronta-ronta, tubuhnya tegang dan kejang-kejang. Sepertinya air yang dari Mbah Muji dan campuran kembang 7 rupa berhasil membuat Gita tenang pada hari itu. "Nggak popo bu, ibu pegel yo, istirahat wae yo." Sambil mengecup kening Gita dengan penuh kasih sayang, Hendra menganggap istrinya sedang kecapean karena memang biasanya dia yang mengurusi rumah tangga dan merawat anak-anak. Sebelum tertidur, Hendra berharap semoga besok ritual dengan Mbah Muji berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan. Saat tengah malam terdengar suara anak-anak kecil berlarian di ruangan tengah yang membangunkan Hendra. Jam dinding menunjukkan jam 2 dini hari. Hendra lalu beranjak dari tempat tidurnya. "Anissa, Amira, Anissa, Anira." Begitulah Hendra memanggil kedua putri kembarnya itu. Sambil berpikir, tak biasanya anak-anak terbangun dan bermain di tengah malam seperti ini. Kemudian dengan pelan-pelan Hendra keluar dari kamarnya sambil memandangi Gita yang tengah terbaring dengan kaki dan tangan yang masih terikat. Dengan pelan dan hati-hati Hendra keluar dari kamarnya. "Anira, Anissa," sambil dia terus memanggil kedua putrinya itu. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari kedua putrinya itu. Hendra kemudian mencari kedua putri kembarnya itu ke ruangan tengah hingga ke dapur. Tapi dia tidak menemukan apapun. Saat dia sibuk mencari kedua putrinya itu, ada anak yang sedang berlari melewati dirinya. Kemudian dia menoleh. Kemudian dia melihat sekilas bayangan anak kecil tadi berlari memasuki ke kamarnya di mana Gita sedang berbaring. Hendra lalu bergegas menyusul ke kamarnya. Akan tetapi di kamarnya tetap dia tidak menemukan anak-anaknya. Lalu dia berbalik dan akan menuju ke ruangan tengah. Sambil dia memanggil lagi dengan suara yang lebih keras. "Anissa, Anira, Anissa, Anira, Anissa, Anira." Tiba-tiba Hendra mendengar suara memanggilnya dari arah belakang. "Mas." Hendra kemudian menoleh ke belakang. Hendra seketika dia mematung, merinding mendengar suara panggilan Gita dari tempat tidur. Saat Hendra menoleh, dia terkejut ketika melihat istrinya Gita sedang duduk di atas ranjang dengan posisi tali-tali yang sudah terlepas. Sungguh, ketika itu Hendra panik dan menyadari bahwa itu bukanlah istrinya. Hendra dia membeku, sekujur tubuhnya merinding. Dia seakan-akan berada di jalan buntu dan tidak tahu harus berbuat apa. Gita lalu dari atas tempat tidur mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah belakang Hendra. Suara tawar yang anak-anaknya terdengar kembali. Hendra kemudian perlahan-lahan menoleh ke arah belakang. Tubuhnya lemas, kemudian dia terjatuh di atas lantai ketika melihat kedua anaknya menari-nari dengan tubuh yang terbakar. "Anira, Anissa, Anira, Anissa." Sekeras apapun Hendra berteriak, anak-anaknya terus saja menari dengan kondisi tubuh yang kian semakin terbakar. Lalu Gita dari atas ranjang tertawa.
seolah-olah dia melihat pertunjukan yang dia sukai. Tak lama kemudian, kepala dari dua bocah itu, Anissa dan Anira, tiba-tiba terputus dan menggelinding ke arah Hendra. Ah! Jeritan itu terbawa hingga ke alam sadar. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Hendra bangun dengan mimpi buruk yang terasa amat sangat nyata. Saat dia bangun, dia melihat Gita masih berbaring di sampingnya. Kemudian dia beranjak dari tempat tidurnya dan buru-buru berlari ke kamar anaknya untuk memeriksa. Dia merasa lega ketika melihat kedua anaknya Anissa dan Anira masih terlelap tidur. Dan hari yang dinanti pun telah tiba. Mbah Muji datang dengan pakaian serba hitam. Hendra kemudian menceritakan perihal mimpinya yang dia alami semalam kepada Mbah Muji, yang membuat Mbah Muji pun sempat berpikir sejenak. Ojo lakoni ritual iki ning omah, adohno seko anak-anak. Jangan lakukan ritual ini di rumah, jauhkan dari anak-anak. Mbah Muji lalu meminta Hendra untuk melakukan ritual pembersihan di tempat lain. Singkat cerita, gudang mebel yang terletak di halaman belakang rumah yang memang luas menjadi pilihan Hendra untuk melakukan ritual pembersihan. Hendra menyiapkan seluruh kebutuhan ritual seorang diri. Tak ada yang tahu perihal apa yang telah dialami keluarganya. Hendra memilih untuk menyembunyikannya. Keranda mayat yang jari-jarinya diganti dengan bambu kuning, sesaji lengkap dengan dupa, dan satu ember penuh berisi kembang 7 rupa beserta dengan gayungnya sudah siap. Berikutnya, Hendra mengkafani Gita dan memasukkannya ke dalam keranda mayat yang sudah dia siapkan. Tepat saat tengah hari, ritual pembersihan pun dimulai. Tutupen lawange rapet-rapet, ojo sampai padange sinar melebu. Ojo sampai padange lampu melebu. Tutup pintu rapat-rapat, jangan sampai ada sedikit pun cahaya yang masuk. Perintah Mbah Muji. Lalu Mbah Muji pun membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa yang pada waktu itu Hendra tidak mengerti apa artinya. Asap dupa mengelilingi keranda tempat di mana Gita dibaringkan. Mbah Muji mengambil lonceng kecilnya dari dalam saku dan membunyikannya tepat di telinga Gita. Tak lama, Gita bereaksi. Tubuhnya menegang, kemudian kejang-kejang. Matanya berbalik memutih, kemudian dia meronta-ronta. Beruntung, Hendra sudah mengikat kuat pergelangan tangan dan kaki Gita pada keranda mayat tersebut. Gita tersenyum jahat. Dia melantunkan nada tembang dalam bahasa Jawa, seolah-olah menganggap enteng apa yang sudah dilakukan Mbah Muji. Lalu Mbah Muji mengguyur tubuh Gita dengan ramuan, air, dan kembang 7 rupa. Pure. Gita sempat kesakitan, lalu tertawa cekikikan. Mireh, rogo iki dudu gonanmu. Pergi, raga ini bukan milikmu. Suara itu terdengar dari mulut Gita. Dan dengan lantang Mbah Muji mengatakan, aku ora bakal nyingkreh sadurunge wong iki mati. Aku tidak akan pergi sebelum orang ini mati. Lalu kemudian Gita menjawab, sing pok lawan dudu aku. Yang kamu lawan bukanlah hanya aku. Disertai dengan bibirnya yang mengecil, rahangnya mengeras, sorot mata putihnya menatap tajam ke arah Hendra. Sugita, nuduh wohing pangerti. Sugita memetik buah perbuatannya sendiri. Hendra terkaget ketika setan yang merasuki tubuh Gita menyebutkan nama asli Gita. Sehingga Mbah Muji terus saja mengucapkan mantra-mantra hingga terdengar ledakan dan kilatan cahaya api di langit luar gudang. Bersamaan dengan ledakan itu,
tubuh kita akhirnya lemas. Kemudian dia mulai sadar. Anak-anak mas, anak-anak ning ngendi? Anak-anak di mana mas? Sambil gelagapan Gita memaksakan dirinya untuk bangkit. Lalu Hendra segera melepaskan ikatan pada Gita. Ketika membuka pintu gudang, betapa terkejutnya mereka saat melihat kobaran api menyala tinggi, membakar dan melumat habis rumah mereka. Anissa, Anira, Mbah Muji, Hendra dan Gita berlari menuju rumah mereka. Namun mereka kalah cepat dengan api yang sudah membumi hanguskan satu bangunan tersebut. Saat api dipadamkan, ditemukan dua jasad anak perempuan yang sedang berpelukan. Mereka berdua, sepasang suami istri ini, lalu menangis dengan histeris. Gita memang selamat, tapi dua nyawa anak tak berdosa ini menjadi gantinya. Gita mengutarakan penyesalannya atas apa yang selama ini dia perbuat. Bahwa ternyata selama ini dia melakukan perjanjian pesugihan dengan setan yang akan menjadikan salah satu anaknya sebagai tumbal. Akan tetapi Gita menolak untuk menumbalkan salah satu anaknya, hingga akhirnya setan pun marah dan merasuki tubuh Gita. Beberapa hari berselang, Gita dan Hendra tewas gantung diri di gudang mebel yang berada di belakang rumah mereka, yang waktu itu mereka gunakan untuk ritual pembersihan. Dan cerita ini pun selesai. Kita sama-sama mengetahui bahwa ilmu hitam maupun pesugihan di Indonesia kita ini memiliki berbagai macam jenis. Bahkan gak melulu soal boneka, buhul, atau semacamnya. Bahkan ada juga ilmu hitam ataupun pesugihan tanpa media sama sekali. Namun tetap semuanya kejam dan berakhir dengan tidak bahagia. Karena semuanya menggunakan jin sebagai perantara untuk memperkaya diri ataupun menyakiti manusia. Tak jarang ritual yang dilakukan pun serupa atau hampir semuanya sama. Meminta tumbal dan lain sebagainya. Dari sini saya pribadi belajar bahwa apa yang kita perbuat kepada orang lain maupun diri sendiri, mau itu perbuatan baik ataupun buruk, nantinya pasti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kata pepatahnya, siapa yang menanam, dia akan menuai. Oke, sekian dari saya Umam. Untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistis, bisa kirimkan ke nomor WhatsApp yang saya tulis di bawah ini. Atau karena ceritanya panjang, bisa juga kirim melalui email di wingitmisteri@gmail.com. Untuk kakak-kakakku yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Dan jangan lupa untuk share cerita ini, tekan tombol like, dan tulis komentar di kolom yang sudah disediakan. Dan yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir, saya doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.